Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rizky Aldi, yang dimana Rizky Aldi masih bersama Dimas serta Isal dan narasumber tersebut. Dimana Rizky Aldi mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe dan like di komen di bawah ini. Nah, kita sekarang akan membawa simbol-simbol tentang keraton Kasepuhan tersebut, yaitu dari filosofi, terus keramik, serta dan bentuk-bentuk ada di keraton ini, dan akan menjelajahi semua sejarah-sejarah yang ada di kota Cirebon, khususnya di keraton Kasepuhan. Uh, Lagi kemarin kita mengambil bentuk-bentuk ya, Ya, dan serta fungsi-fungsi. Terus kita mengitari jalan-jalan gitu kan, gambar-gambar yang ada di keraton ini. Nah, sekarang kita mengambil lagi tentang sejarah, yaitu simbol-simbol. Ya udah, langsung saja, gengs, ke kontennya, yaitu simbol dan bentuk-bentuknya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Siti Inggil, yang dimana Siti Inggil itu bagian dari Keraton Kasepuhan. Uh, Sekarang kita langsung ke narasumber, yaitu kita sudah berada di narasumber. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi kalian yang mau kesini, langsung temui tour guide setempat. Langsung saja kita ke narasumbernya. Ya, selamat berjumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan kita dikaruniai kesehatan. Ya, seperti yang sudah kita membicarakan sejarah Cirebon dengan berbagai macam informasi mengenai kondisi dari keraton ini. Kemudian di kesempatan ini kita membahas mengenai sejarah dan simbol-simbolnya, begitu. Baiklah, kita mulai saja. Adapun Keraton Kasepuhan ini dalam sejarahnya merupakan awalnya daerah perbatasan antara daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah, atau perbatasan antara Pasundan dan Jawa, begitu. Nah, Cirebon sendiri merupakan daerah kekuasaan Prabu Siliwangi, Raja Pasundan Pajajaran. Dan Cirebon sendiri di sini merupakan daerah khusus di mana pemerintahan di sini adalah pemerintahan Islam, dan yang berkuasa di sini yaitu orang-orang atau keluarga dari Prabu Siliwangi dari pihak perempuan, dari pihak istrinya, yaitu Nyai Subang Larang. Kemudian dengan kondisi tersebut, maka kemudian Cirebon banyak didatangi oleh orang-orang dari luar daerah Jawa, terutama sekali yaitu pedagang-pedagang asing, yaitu dari India, Arab, dan kemudian Cina, yang datang ke Cirebon untuk di samping berjualan juga menyebarkan agama Islam. Nah, dari sini pengaruh kemudian timbul, di mana masing-masing bangsa asing ini kemudian membawa budayanya, sehingga mempengaruhi pembangunan keraton. Nah, mulai saja ketika membangun keraton ini, Sunan Gunung Jati juga dipengaruhi oleh budaya Jawa, kemudian juga dipengaruhi pula oleh kerajaan Pajajaran. Kemudian juga di luar itu ada Cina masuk ke Cirebon budayanya, yang pada waktu itu secara besar-besaran ketika Laksamana Cheng Ho datang ke Cirebon. Nah, pada waktu itu diperkenalkan juga seni-seni, yaitu antara lain seumpamanya seperti motif batik Megamendung, itu adalah salah satu pengaruh dari Cina yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat Cirebon, dan kemudian yang tertempel pada bangunan-bangunan keramik dan segala macam. Nah,
Dari sini kita nanti bisa dijelaskan mengenai simbol-simbol yang ada di keraton. Kita langsung mulai saja kepada objek-objek bendanya yang nanti akan kita tunjukkan. Nah, Keraton Kesepuani ini dibangun tidak sekaligus. Jadi ketika masa pemerintahan Sunan Gunung Jati membangun beberapa tempat, kemudian disusul oleh generasi berikutnya. Makanya dari generasi ke generasi itu membawa perubahan dan ada perbedaan. Nah, baiklah, kita mulai dari bagian depan keraton, di mana ketika membangun keraton ini, beliau atau Sunan Gunung Jati membangun Masjid Agung yang berbentuk bata merah. Kemudian juga ada Siti Hinggil. Nah, ini di sini terdapat pendopo-pendopo. Ya, nah ini di sini pendopo-pendopo ini mempunyai filosofi dan simbol-simbol. Seperti di sini, ini ada di sini ada Malang Semirang. Ya. Nah, Malang Semirang ini tempat duduknya raja, dan di sini terdapat tiang-tiang yang jumlahnya 20 yang menandakan 20 sifat wajib Allah. Nah, ini kemudian di bagian tengahnya ini terdapat tiang-tiang yang jumlahnya ada 6 yang melambangkan rukun iman. Nah, di sini juga terdapat batik-batik seperti batik geometris, kemudian untuk walang itu adalah batik-batik dari Jawa begitu. Adapun kemudian batik-batik lainnya itu ada nanti di bagian dalam. Kemudian di sebelah sana itu terdapat ini bangunan Semartinando untuk jaksa. Nah, di sini juga terdapat simbol-simbol berupa batik. Nah, seperti ini. Ya, silakan aja di ini. Di sebelah itu. Nah, seperti ini. Nah, ini di lainnya pun intinya sama seperti itu. Kemudian nampak pada gapuranya seperti ini. Gapuranya ini seperti ini, motif seperti ini selipedan. Kemudian ini tabungan, teritis. Ya, nah, ini adalah simbol-simbol batik. Nah, kemudian untuk ini tiang-tiangnya juga di Mande Pengiring itu ada 8 tiang. Mande Karesmen juga 8 tiang. Nah, itu menandakan 8 penjuru mata angin. Nah, itu 8 penjuru mata angin itu adalah pengaruh dari Jawa, sekaligus juga simbol-simbol dari para wali begitu. Nah, seperti contohnya Sunan Gunung Jati sebagai wali kutub itu salah satu wali kutub adalah tugasnya adalah menjaga penjuru mata angin begitu. Nah, seperti ini 4 di tengah, kemudian di pinggirnya ada 4. Nah, ini juga menandakan simbol-simbol Buddha. Ya, nah, bukan berarti Keraton Cirebon ini sebagai basis Islam itu agamanya campuran, bukan. Nah, pemerintahan Islam di Cirebon itu menghormati umat-umat sebelumnya, juga seni-seninya. Maka di sini ada tiang 8 menandakan 8 jalan ke Buddha, ya, atau 8 penjuru mata angin. Kemudian untuk ininya bangunannya ini terdiri dari kayu-kayu yang dari dulu itu bangunan seperti ini, bangunan anti gempa begitu. Nah, kemudian mengenai bentuk bangunannya itu joglo, jadi tengahnya itu mencuat ke atas dan sampingnya itu rendah. Artinya kita memuja Tuhan, dan rendah itu berarti kita rendah di depan Yang Maha Kuasa, maksudnya seperti itu. Mari kita lanjutkan ke bangunan berikutnya. Turun ke bawah. Ya, saudara-saudara, pemirsa dimanapun berada, pada itu informasi berikutnya saya akan menjelaskan mengenai Linggayoni. Ya, Linggayoni ini merupakan perwujudan dari Siwa sebetulnya. Ini ajaran dari Hindu, peninggalan Hindu Buddha. Tapi kemudian pada masa pemerintahan Islam ini tetap dijadikan simbol suatu negara
apabila mendirikan sebuah negara, maka simbol ini dipasang, begitu. Lingga sendiri merupakan sama saja seperti pasak atau pertanda tempat di mana leluhur kita itu mendirikan sebuah pemerintahan, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian lingga ini bentuknya ini lurus, vertikal, ya. Ini sama saja diartikan dengan laki-laki, ya. Kemudian yoninya itu adalah perempuan. Jadi artinya di dunia ini Tuhan menciptakan segala sesuatunya berpasangan, laki-laki dan perempuan. Kemudian suatu peradaban yang dibangun di suatu kota itu di mana komunitinya itu cukup besar, populasi penduduknya juga besar, maka itu sebagai tanda kesuburan. Ada laki-laki dan perempuan yang kemudian akan melahirkan generasi penerus, begitu. Jadi sebuah negara itu syaratnya harus ada populasi warganya juga, begitu. Itu adalah salah satu syarat berdirinya negara. Nah, seperti ini, lingga dan yoni. Tapi Sunan Gunung Jati kemudian mengislamkan simbol seperti ini, dijadikanlah lingganya itu sebagai Adam dan ininya yoninya itu sebagai Hawa, begitu. Bahwa segala sesuatunya manusia itu keberadaannya di muka bumi itu dimulai dari ada Nabi Adam dan Siti Hawa dulu. Nah, begitu. Nah, seperti itu. Ya. Ya, ini adalah gerbang keluar atau masuk bisa juga yang merupakan gerbang dari Siti Hinggil. Nah, Siti Hinggil sendiri itu mengambil dari kata Siti itu tanah, Hinggil itu tinggi. Artinya kita itu sebagai manusia harus punya martabat, menjunjung aturan dan hukum. Makanya Siti Hinggil ini tanahnya ditinggikan, artinya kita itu harus menjunjung aturan, menjunjung hukum. Nah, apabila keraton itu dalam penanganan hukumnya itu maksudnya penerapan hukum di masyarakat itu, nah nanti mereka yang ada kasus-kasus itu nanti akan diselesaikan di sini, di Siti Hinggil ini. Nah, ini kaitannya dengan itu, maka seorang aparatur negara seperti jaksa atau hakim itu harus mempunyai mental yang kuat, harus kuat, tidak boleh mudah disuap, tidak boleh mudah diintervensi dengan pihak lain. Maka aparatur negara ini disimbolkan dengan banteng. Nah, seperti ini, di sini ada reliefnya banteng seperti itu. 3. Oke, masih berada di Rizky Aldi Channel, yang dimana Rizky Aldi Channel masih berada di Keraton Kasepuhan dan akan mengambil simbol-simbol sejarah tentang Keraton Kasepuhan. Nah, untuk lebih lanjutnya jangan lupa like dan subscribe, komen di bawah ini. Oke, langsung aja ke narasumbernya seperti apa. Ya, di belakang ini ada bangunan. Ya, sebetulnya ini 2 bangunan. Ya, nah ini merupakan kantor tempat aparatur negara itu bertugas. Ini namanya pengada. Nah, di dalamnya, mari kita lihat, ini terdapat tiang-tiang. Tiap bangunan itu selalu ada 4. Nah, ini menurut kepercayaan Jawa, 4 itu merupakan sedulur papat atau 4 saudara. 5 pancer, maksudnya pancer itu adalah bagian tengahnya yang mencuat ke atas, ya. Nah, itu artinya kita itu memuja Tuhan. Sedangkan tiang ini diibaratkan bisa ada yang mengatakan itu 4 malaikat atau 4 gaib yang ada dalam tubuh kita, atau juga bisa dikatakan sebagai saudara kita pada waktu kita lahir, begitu.
Ya, nah seperti ari-ari begitu, kemudian darah. Nah, itu adalah dikatakan saudara-saudaranya begitu. Nah, ini singkat saja. Ini di sini terdapat ukiran-ukiran. Nah, itu namanya tumpang sari. Tapi ini walaupun ini sudah tua, tapi di masa lampau kemungkinan ini sudah mengalami renovasi juga. Tapi ini dijamin keaslian kayunya. Ini berdiri di tahun 1529. Nah, itu ada batik-batik yang sama juga yang kita lihat di Siti Hinggil. Nah, yang nampak di sini itu adalah batik berbentuk untu walang. Kita mengenalnya seperti itu. Nah, kemudian mengenai lantai-lantainya yang ada di sini, ini merah. Merah itu mengambil warna dasar dari alam. Nah, seperti ini yang aslinya, yang merah. Kemudian kalau ini keramik, ini yang sekarang tapi warnanya disesuaikan dengan warna dulu harus merah begitu. Nah, sebagaimana juga dengan keraton, itu catnya itu antara bangunannya itu warna merah dan warna putih, jadi merah putih. Jadi simbol merah putih itu oleh bangsa kita itu dijadikan bendera. Nah, ini mengandung arti dulunya, bukan hanya sebagai merah itu tandanya berani, putih itu suci, tapi dalam kehidupan beragama, dalam konsep dalam masyarakat Islam itu dikenal ada dua kaum, yaitu abangan dan putihan. Nah, ini seperti ini. Nah, itu adalah simbol-simbol yang ada di keraton. Jadi baik abangan maupun putihan itu sebetulnya adalah satu. Jadi sama-sama Islam. Jadi tidak boleh ada pertentangan. Jadi harus hidup secara damai. Nah, seperti itu. Mari kita masuk, kita lihat. Sekarang kita berada di lokasi area Kemandungan. Kemandungan sendiri berasal dari kata mandung atau dalam kandungan. Jadi kalau seorang wanita itu dikatakan mengandung, itu berarti mengandung bayi atau baby. Nah, ini tapi area Kemandungan ini maksudnya tempat menyimpan senjata-senjata atau pusaka-pusaka. Nah, itu artinya. Jadi di sini makanya terdapat gedung pusaka di sini dahulu yang sudah hancur di sini, rata dengan tanah, berubah menjadi taman. Tapi di lokasi ini sebagai penggantinya maka didirikanlah museum. Nah, seperti ini. Jadi sesuai dengan artinya membangun tempat di area Kemandungan museum. Ya, mari kita lanjutkan. Yes. Ya, ini di belakang kita ini, di sini terdapat Langgar Agung, tempat ibadahnya para pegawai keraton. Seperti yang sudah saya informasikan, tempat ini berguna sekali untuk efisiensi. Jadi kalau ada petugas keraton, kalau mau ibadah itu tidak jauh, dekat. Kemudian tempat ini juga dijadikan tempat untuk menyelenggarakan upacara-upacara adat seperti panjang jimat dan lain sebagainya. Nah, ini dibangun pada masa pemerintahan Pangeran Samsudin, atau ketika keraton ini diperintah oleh Sultan yang keempat setelahnya Sunan Gunung Jati. Nah, tetapi karena pada waktu itu keratonnya dari Pakungwati dirubah menjadi kesepuhan, maka gelar sultannya itu kembali satu, yaitu Sultan Sepuh yang pertama, karena keratonnya dirubah menjadi kesepuhan. Nah, dari sini kita kemudian masuk ke keraton. Adapun mengenai Langgar Agung ini, lokasinya itu berhadapan dengan museum dan di depan bangunan inti keraton kesepuhan. Nah, mari kita... Enggak. Ini adalah gerbang Lawang Geledegan. Lawang itu artinya pintu. Nah, simbol ini disematkan kepada seorang prajurit yang bertubuh besar dan juga orangnya garang. Nah, suaranya keras seperti geledek.
ketika menanyai orang yang masuk ke keraton. Jadi karena ini merupakan ring satu, jadi setiap orang yang mau masuk ke sini itu harus diperiksa dengan ketat oleh seorang penjaga yang suaranya keras dan garang. Nah, itu simbolnya. Nah, lewat dari lawang geledegan ini langsung kepada bangunan inti keraton. Nah, itu bisa kita lihat di sana ada taman juga. Nah, taman itu bernama Bundaran Dewandaru. Nah, karena di situ terdapat pohon Dewandaru sebagai lambang perlindungan keraton terhadap masyarakatnya. Jadi pohon Dewandaru itu seperti itu, cemara, ya, seperti itu. Itu sebetulnya kalau kondisinya itu subur, nah itu kemudian disejajarkan dengan tanaman sejenisnya, maka akan nampak rimbun. Nah, seperti itu. Mari kita masuk ke sini. Ya. Nah, di sini ini Taman Bundaran Dewandaru seperti ini bisa dilihat. Di sini terdapat simbol dari agama Hindu-Buddha seperti ini. Patung lembu kecil yang namanya Nandi. Ini patung peliharaan Dewa Siwa. Nah, ini lambang atau simbol persahabatan antara Islam dan agama pendahulunya yang ada di sini. Ya. Kemudian di situ terdapat meja batu Kalingga. Itu sebetulnya tidak ada simbol tertentu, itu hanya sebagai simbol dari hubungan antara Inggris dan Cirebon. Kemudian di sana terdapat juga patung macan, ada dua itu patung macannya. Nah, itu macan itu atau menurut bahasa Sunda itu maung, warnanya putih, maung bodas. Itu merupakan simbol penerus kerajaan Pajajaran, bahwa keraton ini raja-rajanya itu merupakan penerus dari kerajaan Pajajaran atau Pasundan. Nah, kemudian di kanan kirinya terdapat meriam. Nah, itu meriam itu posisinya sebetulnya tidak di situ, ditempatkan di situ untuk mengamankan barang-barang peninggalan dari keraton saja itu. Nah, itu tidak ada simbol-simbol yang lain, melainkan hanya sebagai lambang kekuatan angkatan perang keraton Cirebon pada waktu itu. Maka ditempatkan di sini. Nah, begitu. Nah, ini di sini ada keraton, di sini ada gerbang namanya gerbang Wadasan Megamendung. Ya. Nah, itu di situ ada simbol batik Megamendung. Nah, itulah yang dibawa oleh orang-orang Cina, simbol-simbol seperti itu. Nah, simbol seperti itu menjadi motif batik di Cirebon. Tepatnya di Desa Trusmi yang sekarang itu sedang subur-suburnya, dan sebelumnya juga sudah terkenal batik Trusmi atau batik buatan dari orang-orang Trusmi. Banyak motif-motif batik di sana, dan saudara-saudara juga bisa mengunjunginya. Dan di sini pun di sekitar keraton pun ada pengrajin-pengrajin batik, dan salah satunya mereka mengambil salah satu motifnya yaitu Megamendung yang menjadi khas dari Cirebon. Nah, ini simbol Megamendung di sini mengibaratkan bahwa keraton ini ibaratnya mega ada di atas posisinya, siap melindungi masyarakatnya yang ada di bawah. Mendung berarti bermuatan air, artinya bisa memakmurkan rakyatnya. Nah, seperti itu simbolnya. Nah, ini di sini di depan keraton juga ada tugu, namanya Tugu Manunggal. Nah, Tugu Manunggal ini lambang keesaan Tuhan. Artinya kita itu menyembah Allah yang satu, yang esa. Nah, ini Tugu Manunggal ini merupakan lambang juga syariat Islam. Kalau keraton ini dasar hukumnya itu berdasarkan Islam, syariat Islam. Dan di sini di bawahnya terdapat 4 penjuru mata angin. Ini simbol di mana keraton ini menghadapnya ke utara, ke laut, yaitu ke Magnet Dunia atau
juga ke laut, itu melambangkan kita itu berwawasan luas begitu. Nah kemudian di simbol 4 penjuru mata angin juga merupakan simbol wali kutub dari Sunan Gunung Jati. Nah di sini masuk ke sini, ini di sini terdapat Jinem Pangrawit. Nah Jinem Pangrawit ini, Jinem artinya tempat tugas, Pangrawit artinya halus. Jadi setiap tamu yang masuk ke keraton ini akan diterima di sini. Mereka harus berperilaku halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Rizky Aldi Channel, yang dimana Rizky Aldi Channel masih mencari informasi tentang sejarah simbol-simbol Keraton Kesepuhan ini. Untuk lebih lanjutnya jangan lupa like dan subscribe di bawah ini. Yang bagi kalian mau kesini itu jangan lupa temui pemandu-pemandu agar bisa dijelaskan seperti apa sejarah-sejarahnya. Oke, langsung saja ke narasumbernya seperti apa. Ini ruangan ini, disinilah tempat tugasnya para pejabat-pejabat keraton untuk menerima laporan dari bawahan-bawahannya yang ada di daerah atau wilayah. Nah di sini terdapat bangunan, ya bangunan ini joglo sebetulnya, tapi kemudian ketika mengalami renovasi era kedatangan bangsa Eropa yaitu Belanda, maka di sini ada pilar-pilar yang berwarna putih. Nah ini ada pengaruh dari Eropa, sedangkan yang hijaunya itu pengaruh Jawa atau Cina. Nah ini nampak di sini juga terdapat simbol-simbol dari Cina juga seperti ini, batik ini namanya sulur-sulur atau lunglungan kalau di Jawa. Nah ini ada simbol raja. Nah ini bunga lotus, karena bunga lotus ini dia kekal, beda dengan sakura. Kalau di Jepang itu bisa gugur, maka dilambangkan sebagai prajurit. Nah kalau ini sebagai lambang rajanya. Nah ini teratai, kalau di Indonesia namanya teratai, tapi ada juga yang mengatakan antara lotus sama teratai itu beda. Tapi intinya ini simbol itu merujuk ke sana, kepada kekuasaan raja. Nah kemudian di sini terdapat di dinding-dindingnya ada porselen. Nah ini adalah porselen, ya bukan keramik. Jadi beda tipis antara porselen dengan keramik. Nah itu dilihat dari kualitasnya, juga campuran-campuran yang dibuatnya itu berbeda kadarnya begitu. Nah ini di sini ada porselen, ada 2 macam porselennya. Ini Belanda yang dari Belanda, dari negeri Belanda. Ini adalah porselennya. Nah ini ada yang warna biru dan ada yang warna coklat atau merah. Nah ini di sini. Ya. Nah ini warna biru, saya jelaskan. Warna biru ini untuk menggambarkan kondisi di negeri Belanda, alamnya, masyarakatnya, negerinya itu seperti ini. Nah ini kotanya seperti ini, di bawah laut. Kemudian di sini ada masyarakatnya yaitu nelayan Belanda. Nah seperti itu. Juga alamnya ini seperti ini. Ya. Kemudian yang warna merah atau coklat seperti ini adalah simbol-simbol dari kitab Injil Perjanjian Lama. Seperti ini Nabi Musa, kemudian ada Nabi Yusuf, itu mau diceburkan oleh saudaranya ke sumur. Nah ada banyak lagi di sini mengenai nabi-nabi seperti Nabi Daud, kemudian juga Nabi Nuh. Nah itu Nabi Nuh sedang berlayar, ya. Kemudian juga ada dalam kitab Injil itu terdapat ini Kaisar Herodes memenggal kepala adiknya. Dan kemudian simbol-simbol lainnya itu bisa kita lihat satu persatu apabila saudara berkunjung di keraton ini, ya. Nah kemudian selain simbol yang ada di dinding, juga di sini ada simbol-simbol di tiang-tiang. Nah ini di tumpang sarinya itu nampak ini sekali mencolok, warnanya itu seperti kuning, kemudian merah. Itu adalah simbol-simbol dari pengaruh dari Cina, budaya Cina.
Nah, itu diambilnya dari alam. Nah, warna merah itu merupakan lambang keberuntungan. Kemudian warna kuning itu keemasan, itu lambang kemuliaan, dan ini hijau ini lambang kesuburan. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, lebih tahunya lagi mengenai simbol-simbol ini seperti apa, saudara pemirsa ada dimanapun berada bisa datang ke keraton ini. Nah, ini di sini kemudian ada bangsal, ya bisa kita lihat dari sini. Nah, bangsalnya itu, koridornya itu mau mengarah ke singgasana itu dia berbelok. Nah, filosofinya hidup kita itu tidak boleh lurus-lurus aja. Yang namanya lurus aja itu maksudnya tidak boleh eh, tanpa perhitungan. Jadi harus dengan berhitung, maka harus dikendalikan hidup ini. Makanya harus dibengkokkan. Makanya dilihat, ya itu arahnya itu dia berbelok ke kiri lalu ke kanan. Nah, begitu. Nah, jadi sesuai dengan perhitungannya, jadi segala sesuatu pendirian bangunan keraton ini dengan perhitungan juga dijadikan pegangan hidup. Nah, segala filosofi yang ada di sini ini mengandung makna. Seperti tidak lurus ini berarti kita itu hidup itu harus bisa mengendalikan hawa nafsu, gitu. Nah, kemudian juga dalam ini dari segi ekonominya, jadi bengkok itu berarti kita itu harus hidup hemat, jadi selalu berhitung segala sesuatunya. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya. Oke, masih di Rizky Aldi Channel, yang dimana Rizky Aldi Channel masih menguak tentang sejarah-sejarah yang ada di Keraton Kasepuhan, yaitu di Cirebon posisinya, dan langsung saja simbol-simbolnya seperti apa di Keraton Kasepuhan ini, sejarahnya seperti apa, langsung aja ke narasumbernya. Nah, ini adalah gerbang Buk Bacem, di mana buk itu artinya melengkung, itu bahasa Belanda sebetulnya. Jadi sebelum era Belanda masuk, bahwa di sini memang terdapat gerbang, di mana pintunya itu dibuatnya dengan sistem bacem atau pembaceman, jadi direndam. Nah, kemudian pintu Buk Bacem ini sudah lama, umurnya itu kira-kira sudah 5 abad. Nah, kemudian untuk memperkuat kedudukan pintu Buk Bacem ini, maka dibuatlah buk atau dinding yang dibuat zaman ketika Belanda masuk ke sini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini di sini terdapat motif batik sulur-sulur Cina, ini melambangkan dinamika hidup atau keberagaman hidup. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ditempelkan keramik-keramik. Nah, ini keramik-keramik dari Cina. Keramik ini di sini membawa misi keislaman, makanya nampak di situ ada gambar motif naga-naga, tapi juga berbentuk seperti huruf Arab. Jadi membawa misi keagamaan juga, yaitu Islam. Nah, ini seperti ini. Nah, mari kita selanjutnya masuk. Suatu lokasi tempat ibadah membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan, yaitu tepatnya di tepatnya yaitu di Langgar Alit. Ya, Langgar itu tempat ibadah, Alit itu kecil, makanya ini di sini tempatnya kecil, ini khusus untuk membaca Al-Quran kalau bulan Ramadan. Ada dari pengurus Masjid Agung yang sekarang itu, di mana Masjid Agung itu merupakan peninggalan dan wewengkon atau wewenang dari keraton itu untuk memelihara masjid tersebut. Nah, karena masjid itu merupakan bagian dari keraton Kesepuhan, masjid peninggalan wali, maka pengurus-pengurus masjid itu ikut melaksanakan tradisi. Nah, seperti membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, ini di sini diadakan membaca Quran pada waktu bulan Ramadan. Nah, di sini juga di samping ada kaum dari masjid atau pengurus dari masjid, juga ada famili keraton yang ikut menyaksikan atau ikut juga dalam kegiatan tadarus. Nah, ini di sini ada tiang-tiang, di sini di sekitarnya ada semuanya ada 9 yang menyelimuti tiang besar yang ada di tengahnya. Ya. Tiang besar itu bermakna sebagai pemersatu Islam
bahwa di sana ada 4 cabang, di mana cabangnya itu menandakan mazhab-mazhab dalam Islam Sunni, yaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Nah, itulah mazhab yang dipakai di negeri Cirebon. Nah, kemudian satu ini dilambang sebagai pancernya juga. Nah, kemudian 4-nya itu sedulur papat. Nah, ini kepercayaan Jawa, sedulur papat 5 pancer. 4 saudara itu antara lain seperti Usar, kemudian Ari-ari, Getih atau Darah, kemudian Ketuban. Nah, itu adalah 4 saudara kita. Kemudian pancernya itu artinya diri kita, leluhur, pusatnya, atau juga Tuhan. Nah, makanya bangunan ini mencuat ke atas, disanggah dengan ini. Nah, ini filosofi dan maknanya seperti itu. Nah, adapun yang mengelilingnya ini ada 9 menandakan Wali Songo atau 9 lubang yang ada dalam tubuh kita. Nah, Sunan Gunung Jati merupakan anggota Dewan Wali Songo. Nah, kemudian mengenai lantainya, ini lantai ini marmer dari Belgia, dibawa oleh Belanda tahun 1930. Nah, mengenai bangunan ini sudah lama sebelum Belanda itu ikut terlibat dalam merenovasi keraton zaman Belanda. Nah, kemudian mengenai gentengnya atau atapnya itu dari sirap, ya, jadi dari kulit kayu tembesi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk melengkapinya maka dibuatlah tiang-tiang juga yang di sisi paling tepinya ini ada tambahan. Jadi kalau dihitung semuanya itu adalah 20. Berarti filosofinya 20 sifat Allah, begitu. Kemudian di tiang besar ini terdapat atasnya itu ada persegi 8 untuk menandakan 8 penjuru mata angin, begitu. Atau juga untuk menandakan bahwa kita itu harus bersikap sabar atau teguh dalam menjalani segala macam cobaan yang ada di dunia ini. Jadi 8 itu artinya cobaan yang berasal dari berbagai macam penjuru. Nah, seperti itu kira-kira filosofinya. Ya, bisa kita lanjutkan. Ini di sini ada pintu dari ruangan yang namanya bangsal Pringgodani, tempat bertemunya pejabat keraton beserta raja beserta yang lainnya. Kemudian juga mereka itu nanti akan melaporkan tugas-tugas mereka kepada raja. Nah, raja akan menemuinya di sini, dan di sini di pintunya terdapat ukiran-ukiran motif batik sulur-sulur. Nah, itu ada kembang-kembang, itu bunga lotus sedang mekar. Berbentuk seperti payung, artinya raja itu memayungi masyarakat. Jadi bisa melindungi masyarakat. Kemudian di situ ada simbol gajah. Gajah itu salah satu kendaraannya dewa. Ya, itu simbolnya dewa ilmu pengetahuan, ya, Ganesha. Nah, itu bisa diibaratkan segala sesuatunya kita itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan, ya. Jadi kalau bicara kita itu nggak boleh ngasal, jadi harus ada dasarnya. Jadi kalau memberikan informasi nggak boleh sembarangan, tidak boleh sok tahu, jadi harus didasari dengan ilmu, jadi supaya tidak menyesatkan masyarakat. Nah, maka di sana juga terdapat simbol-simbol lainnya, seperti di sini ini ada buah delima, ya. Buah manggis. Buah manggis ini kalau dibelah isi dan kelopaknya sama, itu melambangkan kejujuran. Begitu hati dan ucapan itu harus sama. Kemudian juga ada banaspati itu yang menjadi motif-motif di batik itu sebagai penerang. Jadi cahaya, memberikan cahaya. Tapi yang namanya cahaya itu yang berasal dari unsur api, ya. Ini banaspati itu dari unsur api, cahayanya itu api. Nah, itu kalau kecil itu sifatnya api itu bisa menjadi sahabat, kalau besar itu menjadi musuh. Nah, maka kalau kita mengumbar hawa nafsu, nah itu tidak boleh dalam ajaran agama dimanapun. Jadi kita harus bisa mengendalikannya. Nah, seperti manfaatnya itu kita memanfaatkan api yang kecil untuk kepentingan hidup sehari-hari. Kemudian ini ada anak panahnya. Anak panah itu adalah lambang satria. Jadi yang berkuasa di sini harus dari golongan satria.
Nah, seperti itu. Kemudian ada juga putik-putiknya, itu ada 5, ada 6, itu melambangkan rukun iman dan rukun Islam. Nah, begitulah kira-kira filosofi dan sampai pintu. ya ini kita akan memasuki kawasan atau tempat di mana Putri Raja itu tinggal, namanya Keputren. Sebelum kita masuk, kita lihat di sini ada dinding. Di sini terdapat simbol kekuasaan raja seperti itu, bunga teratai yang sedang kuncup, begitu. Ya. Itu sebetulnya sedang mekar. Jadi raja itu filosofinya itu bisa membuat masyarakatnya itu makmur. Nah begitu kira-kira. Kalau seumpamanya sudah mekar, itu artinya bisa melindungi masyarakatnya. Nah begitu. Mari kita skip dulu. Baik, sekarang kita berada di lokasi Jinem Parawit, tempat aparatur negara, pejabat-pejabat keraton itu bertugas. Nah di sini terdapat sebuah ini jendela, semacam jendela begitu. Nah ini bergaya Eropa. Ya. Nah ini di sini terdapat batu-batu karang. Ya, ini merupakan simbol dari pesisiran. Jadi Keraton Cirebon itu berada di pesisir. Nah budayanya adalah budaya pesisir. Nah tari-tarian apa segala macam yang ada di sini itu makanya juga mewakili budaya pesisir seperti ini. Nah ini ada bangunan yang ditempelkan pada bangunan ini adalah batu-batu karang yang berbentuk seperti megamendung juga, begitu. Jadi di samping mewakili budaya pesisir, juga simbol batik ada di sini. Nah seperti itu. 3. Oke, cukup sekian dari saya tentang informasi simbol-simbol di keraton. Bagi kalian yang mau ke sini, silakan datang aja di Keraton Kasepuhan, maka nanti akan ditemui oleh pemandu-pemandu. Dan jangan lupa like dan komen serta subscribe di bawah ini. Dan bagi kalian yang berkunjung itu bisa menemui saya para pemandu Keraton Kasepuhan, saya sendiri Raden Nanung Suradi menyampaikan banyak terima kasih atas perhatiannya. Berkunjunglah ke keraton jika ingin mengetahui filosofi dan arti-arti atau makna-makna yang ada di bangunan yang ada di keraton. Datanglah ke sini tiap hari. Kerja itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, demikianlah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. saya Rizky, saya Raden Nanung, saya Faisal Gunawan, saya Dimas. mengucapkan terima kasih. Cukup sekian informasi dari saya. Jangan lupa like dan subscribe di bawah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.